saya Rita Yulianti. Saya berasal dari Jawa Barat. Profesi saya sebagai guru TK. Di sini saya sebagai tim pendamping survei penggunaan bahasa daerah perwakilan Jawa Barat. Nah, saya akan mewawancarai seorang ibu rumah tangga bernama Wiwin Sumartini. Assalamualaikum, sampurasun. Rampes. Nepangkeun nami abdi Wiwin Sumartini. Abdi kawit di Kota Bandung, Jawa Barat. Yuswa abdi ayeuna kantos 40 tahun. Assalamualaikum Teh Wiwin. Waalaikumsalam. Sampurasun. Rampes. Kumaha damang Teh Wiwin? Alhamdulillah saya sawalerna. Alhamdulillah dinten ayeuna abi nuju sehat saya Teh Wiwin. Nah, Teh Wiwin, hari ini itu saya akan mewawancarai sama Teh Wiwin nih ya. Kebetulan saya adalah tim pendamping survei penggunaan bahasa dalam keluarga. Kebetulan saya itu bertugasnya di Jawa Barat Teh Wiwin nih. Boleh kan Teh Wiwin ngebantu saya? Boleh. Terima kasih ya Teh Wiwin. Nah, begini Teh Wiwin, sebelum saya mengulik lebih dalam lagi tentang penggunaan bahasa dalam keluarga, bagaimana kalau Teh Wiwin menceritakan terlebih dahulu silsilah keluarga Teh Wiwin berasal dari kota mana? Oh iya, baiklah. Pertama perkenalkan, nama saya Wiwin Sumartini. Saya berasal dari kota Bandung, lahir di Bandung, tanggal 11 Agustus 1981. Saya keturunan semua sih dari Bandung ya. Kalau ayah lahir di Bandung dan ibu itu lahir di Garut. Tapi kalau kakek dan nenek semuanya berasal dari Garut. Tapi masih di Jawa Barat juga sih. Gitu. Oh gitu, berarti ini saya sudah tahu kan sebelum ke topiknya, saya sudah kenal Teh Wiwin berasal dari mana ya Teh Wiwin ya. Iya. Dan setelah itu Teh Wiwin nih, Teh Wiwin pernah nggak nih mengalami ya pengalaman Teh Wiwin untuk berpindah tempat nih dari kota Bandung ke kota lain atau dari provinsi Bandung ke provinsi mana gitu Teh? Kalau pengalaman berpindah tempat, kalau saya sendiri sih jarang. Tapi dulu sewaktu kecil saya pernah pindah juga sih keluarga ke Garut ya. Karena ayah saya ingin mencari mata pencaharian yang lain lah, mencoba peruntungan baru di sana, mencoba bertani. Tapi di sana cuma bertahan 1 tahun, pindah lagi ke Bandung. Oh gitu ya. Jadi Teh Wiwin itu berpindahnya karena tugas ya? Perpindahan provinsi orang tua ya? Oh bukan, karena ya ini aja, ayah saya ingin berpindah aja dulu ke Garut. Kalau yang berpindah tugas tuh asalnya dulu kakek saya dulu kan di Garut. Cuman karena TNI harus pindah tugas, akhirnya pindah ke Bandung, kakek dari ayah saya. Nah, akhirnya di Bandung lah ayah saya sampai sekarang ya. Oh jadi perpindahannya dari Garut ke Bandung karena tugas yang asalnya profesinya sebagai tentara ya, sebagai TNI. Nah jadi sekarang berarti sudah menetap dong di kota Bandung. Oh iya. Nggak punya niat Teh untuk pindah lagi kemana, ke Lampung kemana gitu Teteh? Belum. Oh gitu ya. Belum ada sesuatu yang mengharuskan untuk saya pindah keluar kota atau kemana lah. Oh gitu ya. Iya. Dan ini Teteh kalau boleh tahu ya Teteh ya, di dalam keluarga Teteh itu ada siapa aja sih Teh? Kalau di rumah sih keluarga suami sama anak saya 3. Anak saya yang pertama SMA kelas 2, yang kedua anak saya itu SMP kelas 1, dan yang ketiga SD kelas 5. Oh gitu. Nah, Teh sebelum saya mencari tahu lagi nih, menggali lebih dalam lagi nih ya Teh tentang Teteh, maaf ya. Teteh ini kalau suami berasal dari mana ya? Kalau suami sih sebenarnya masih di seputaran Jawa Barat, tapi beda daerah. Asalnya dari Cililin kalau suami. Wah, tapi Cililin. masih
Ya masih tanah Pasundan lah. Nah gitu. Iya. Berarti ini Cililin terkenal dengan wajib Cililinnya dong Teh. Iya. Kalau Garut dengan dodol Garut ya. Oh gitu ya. Oh. Nah gini Teteh, terus mengenai bahasa nih, ada nggak sih kesulitan Teteh, ayahnya dan Teteh untuk menerapkan ya bahasa daerahnya untuk anak-anak Teh? Karena Teteh memang ada campuran kan? Tidak ada kesulitan sih. Kita kalau di rumah kita bahasanya kita bahasa Sunda ya. Kalau di sekolah ya bahasa yang formal bahasa Indonesia anak-anak. Oh gitu. Gitu, iya. Tapi Teteh menggunakan dua bahasa ya, bahasa Sunda dan bahasa Indonesia. Untuk komunikasi dengan keluarga ya, Teteh lebih menggunakan bahasa apa? Bahasa Sunda sih. Bahasa Sunda. Ya. Terus Teteh ada nggak sini kendala ya, atau Teteh ada bahasa ungkapan anak-anak nih, kan namanya anak-anak ya Teh ya. Kadang mereka itu kalau ada perintah dari orang tuanya, mereka menjawabnya dengan bahasa Sunda yang kasar. Pernah nggak Teteh mendengar ungkapan bahasa kasar itu? Kalau tentang bahasa daerah itu kan bermacam-macam ya. Iya. Emang ada yang kasar, ada yang halus. Tapi itu semua kan bahasa itu sangat beraneka ya. Iya betul. Bahasa Sunda juga tiap daerah juga berbeda. Kalau misalnya ada yang tata krama buat ke orang tua apa kan bahasa Sunda tuh ada bahasa dengan orang tua bagaimana, dengan teman-teman bagaimana. Jadi kalau bahasa kasar atau tidaknya sih itu bagaimana penilaian kita sendiri ya. Oh gitu, dan bagaimana didikan dari orang tuanya ya. Iya. Jadi kalau misalnya ini anak nih bilang kurang enak didengar nih, ya kita betulkan. Kalau ini gitu, tuh salah iya. gitu. Kalau ini tuh tidak pantas untuk diucapkan pada yang lebih tua gitu ya Teh ya. Oh gitu. Nah saya di sini mau menanyakan Teh, mengapa sih Teteh itu menggunakan bahasa daerah dalam keluarga? Enggak ada bahasa yang lebih apa ya, semua bahasa baik ya Teh, maksudnya nggak mencoba gitu loh untuk menggunakan bahasa yang lain gitu, apalagi anak-anak sekarang nih Teh kekinian banget kan dengan bahasa Koreanya atau bahasa Inggrisnya ya, gitu Teh. Itu nanti sesuai umur kan ya, anak-anak nanti juga mengikuti. Kalau dia senang dengan ini bahasa Korea nih apa, senang, mereka juga belajar sendiri. Bahasa Jepang mereka juga belajar sendiri karena pingin bisa gitu kan. Iya betul. Belajar dari YouTube, dari apa kan sekarang teknologi udah ini ya canggih ya Teh. Kalau sedangkan bahasa daerah susah gitu kan, kalau misalnya kita belajarnya sudah dewasa udah gitu, agak itu ya beda ya dengan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia kan lebih mudah karena semua menggunakannya. Oh gitu. Menggunakan bahasa Indonesia, sedangkan bahasa daerah kan hanya di ruang lingkup keluarga ya. Itu saja gitu. Begitu. Iya. Apalagi di sekolah ya ada hanya 1 jam untuk belajar berbahasa daerah gitu kan ya. Kebanyakan kan Indonesia ya Teh di sekolah ya. Meskipun masih daerahnya masih di daerah Jawa Barat. Iya. Tapi bahasa daerahnya sekarang sih agak kurang dipahami, mungkin karena ada apa sih pemikiran orang tua bicaranya kasar. Jadi terkesan anak itu nakal atau apa, padahal itu cara komunikasi mereka antar anak-anak itu biar lebih mudah gitu ya. Soalnya kalau komunikasi dengan bahasa daerah ya, dengan bahasa Sunda gitu akan terasa lebih akrab deh gitu. Iya betul Teteh. Nah Teteh di sini ya Teh ya, kenapa sih Teteh saya sudah simak yang percakapan Teteh tadi ya. Misalkan nih Bebep ya, anak Teteh ya, Bebep itu berbicara nih sama teman-temannya dengan bahasa kasar. Saya juga kadang suka dengar tuh Teteh. Contohnya seperti adik saya nih, dia kan pindah dari Lampung ke Bandung nih. Maaf ya Teh, sedikit cerita ya Teh. Adik saya Asep pindah dari Lampung ke Bandung. Kebetulan dia itu masuk SMA.
awal perkenalan sama teman sebayanya di sekolah teh, saya juga sempat kaget nih teh. Adik saya pulang-pulang tuh marah. Nah saya tanya, Asep kenapa kok hari ini kelihatan kurang senang gitu ya? Dia menjawab, Teteh hari ini Asep itu dibilang diajakin temen gini katanya, hayu urang balik jing. Nah itu teh, maaf ya teh ya sebelumnya ya. Dia tuh langsung ditantang dong teh di pintu gerbang. Hayu siapa teh manggil aku anjing katanya gitu teh. Nah di situ saya mengasih pengertian ke adik saya, Asep maaf itu bahasa mereka ajakan loh. Yang mereka itu biasanya mengenalkan dengan bahasa kasar dulu. Kalau bahasa gaul ya teh. Tapi teh menurut saya nih saran saya ya untuk yang anak-anak sekolah ya boleh deh kita menggunakan bahasa yang lebih akrab, bahasa Sunda kasar. Tapi kadang keakraban itu kadang mereka suka bercanda gitu kan, itu kan jadi kelihatannya mungkin yang melihat kasar, tapi mereka kadang kata-kata itu antara kalau sesama teman kadang ada bercanda kayak gitu. Oh gitu, itu lebih jadi, ke guyon ya teh, lebih ke bahasa candaan gitu ya. Padahal bukan itu, jadi tidak, jangan terlalu dianggap serius lah. Oh gitu ya. Itu kadang anak-anak suka bercanda kayak gitu. Tapi teteh nggak ini nih, maaf ya teteh nggak takut gitu ya, misalkan anak itu selalu menggunakan bahasa Sunda gaul nih yang kasar tadi itu ya, dalam kutip yang kasar tadi. Soalnya kan kita ajarin yang baik mana, yang benar yang mana, yang pantas diucapkan yang mana, yang tidak yang mana gitu ya teh. Untuk teteh tidak pengaruh lah untuk anak-anak gitu ya. Tetap diajarkan mana yang baik dan tidak gitu saja. Gitu. Gitu. Iya. Terus teh nih dua pertanyaan lagi boleh teteh? Oh iya. Masih ada waktu untuk saya teteh? Terima kasih teteh. Teh nih ya, kalau penggunaan kira-kira nih, mengapa sih teteh penggunaan bahasa daerah dalam keluarga itu selalu diterapkan teteh? Pentingkah? Ya itu sangat penting sekali, soalnya bahasa daerah itu menurut saya itu bahasa ibu, bahasa nenek moyang kita, yang harus kita lestarikan. Jadi asal usul kita tuh, jadi kita harus tahu asal usul kita. Jadi kita harus mengerti apa budaya kita gitu. Iya. Dan seperti ini loh teh, saya tinggal di Lampung, di Bandung, saya di mana lagi ya? Saya dua kota ya. Saya itu pernah melihat gitu ya teh, mendengar gitu ya. Anak-anak itu ya orang Jawa nih, suku Jawa nih, di mana-mana pasti dengan bahasa ibunya. Iya. Apakah anak-anak teteh seperti itu atau teh Wiwin teh? Teh Wiwin kalau ngobrol sama ibu-ibu kan semua nggak bahasa Sunda nih di Bandung juga ya, sudah terkontaminasi gitu kan? Kalau di rumah dengan keluarga ya, pasti bahasa Sunda dengan adik saya, karena dari kecil memang terbiasa dengan bahasa itu, dengan bahasa Sunda. Jadi adik saya kebetulan saya anak paling besar, adik saya bahasa Sunda ya, ayah ibu aja semua bahasa Sunda, makanya ya ke anak-anak juga, ke cucu-cucunya juga ya diajarkannya bahasa Sunda juga, jadi nggak masalah. Gitu. Nah, jadi sudah tahu kalau ini karena kebiasaan kita berbahasa Sunda yang baik, yang sesuai dengan daerah kita ya. Karena bahasa Sunda tuh di berbeda tempat tuh berbeda lagi ya teh ya. Kayak di Banten beda lagi kan, bahasanya agak, kalau menurut orang Bandung mah agak kasar, tapi betul. Menurut mereka itu udah biasa ya, udah biasa gitu. Kayak di Bogor, jangan ini di Bogor, karena di Bogor juga kan bahasa Sundanya agak gitu. Makanya kalau orang Bogor tuh ke Bandung. Mereka malu mengucapkan bahasa Sunda karena mereka pikir kasar gitu ya, kasar. Di sana mah, di sini mah lemah lembut banget gitu. Terus ini loh teh, ada ya teh yang lebih halus lagi, lembut lagi ya teh, dan lebih santun lagi, itu di Tasik ya teh, Tasikmalaya ya teh. Iya. Ya, karena saya punya saudara nih teh, kadang saya untuk berbincang dengan Ciamis ya, Tasik Ciamis ya. Saya mau berbicara pakai bahasa Sunda nih, saya takut salah karena mereka tuh lemes banget ya bahasa Sundanya teh. Padahal itu tidak apa, karena itu kan pembendaharaan bahasa yang Sunda itu bermacam-macam. Beda dengan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia, kalau misalnya kayak
bahasa Sudah, tangan ya tangan. Kalau kita kan ada apa misalkan tangan nih, terus tanangan, ini apa sih namanya belakang tuh ya, imbit apa bahasanya tuh beda macam-macam. Padahal itu gitu masih ya. bahasa Sunda gitu. Kira saya gini loh, misalkan tangan nih Kayak bahasa Sunda. kayak makan gitu. Makan kalau bahasa Indonesia kan makan. Kalau kita bahasa Sunda tuh ada tuang tuh kan dahat, iya, ayah emam, iya, ayah neda, iya, kan macam-macam kan. kata ya, Ada itu maknanya tapi sama, tapi itu beda ada bahasa aja, pengucapan aja. untuk orang tua apa itu kan lebih susah sih Susah sebenarnya. Oh berarti untuk level ke orang tua beda lagi. sebaya Misalnya beda. Mau makan nih, kita makan. Kalau kita nawarin ke orang tua, bapak Bade tua, pamit, kabudak ketika geus dacan, gitu itu untuk anak kecil ya. Itu sama artinya. kan. Tapi itu lemes juga ya teh, karena kita orang tua ke anak gitu kan. Gitu. Kalau misalkan nih bebek ke mama dahar gitu, itu kasar kan teh? Iya, gitu. Itu yang harus kita perbaiki. Iya, gitu. Seharusnya gini ya teh, tidur. seharusnya gimana tuh teh? Kayak tidur kan, kalau kita makan dulu teh. Selesai. Makan. Iya. Nah gini teh, kalau misalkan bebek nih mau tanya nih ke mamahnya, mama tos tuang tacan. Oh tos tuang. Bapak tos neda tacan. Oh gitu. neda dan tuang itu yang lemesnya teh. Oh gitu, seru banget ya teh. Ternyata bahasa Sunda itu bermacam-macam ya. Sampai saya awal tinggal di Bandung nih teh, kan saya berasal dari Bandung, pindah ke Lampung, lahir di Lampung, besar di Lampung, dan kembali ke Bandung. Ternyata bahasa Sunda itu banyak macamnya ya jenisnya teh ya. Gitu. Nah Teteh, sekarang saya sudah ngambil kesimpulan nih dari percakapan Teteh dan saya ya. Teteh punya nggak sih minat nih atau berpikiran untuk anak-anak itu belajar lagi bahasa asing yang seperti lain. bahasa Inggris atau bahasa Korea yang sedang kekinian ya kalau tentunya. misalnya bahasa asing, kalau bahasa Inggris juga itu kan kalau kita pergi ke luar negeri kan itu perlu ya, kita juga perlu belajar juga. Anak-anak juga harus belajar lah itu, karena itu kan bahasa internasional. Tapi asal jangan melupakan bahasa ibu, bahasa kita, gitu. Bahasa daerah gitu. Gitu ya teh. Nah Teteh, terima kasih ya teh. Saya sudah menyita waktu Teteh nih untuk untuk menjawab semua pertanyaan saya, dan Teteh dandan ini pakai baju apa ya teh? Baju adat apa teh? Kebaya sih, kebaya biasa aja. Bukan Sunda. Nah, ayah kebaya Teteh. Kalau kebaya Sunda teh disebutnya kebaya nini gitu Teteh. Kebaya. Saya pernah dengar nih. Kebaya nini. Kutu baru itu kalau sekarang. Kebaya nini, kalau sekarang kutu baru gitu ya. Kalau Teteh ini sudah kebaya modern. Kebaya modern. Sampai kan saya pakai kebaya modern ya teh. Iya. Karena saya udah nggak punya teh kebaya nininya. Terima kasih ya Teteh ya. Semoga Teteh sehat selalu dan semoga bahasa daerahnya tidak terkontaminasi dengan bahasa lain. Untuk kita belajar bahasa yang lain boleh, silahkan ya, asal kita tahu nih penempatannya dan penggunaan bahasa daerah itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.